Gua aja sini. Oke ya. Apa namanya yang kelompok mana nih? Yang kelompok 1 ya, yang kelompok 1 silakan ditunjukkan entah boleh pakai PowerPoint-nya atau boleh menggunakan Microsoft Word-nya boleh silahkan. Yuk, mangga. Bar. Itu masih disable, Pak. Masih disable? Ya, Pak. Oke, wait. Sebentar ya. Ini siapa yang mau presentasi nih? Screen-nya dari Akbar, Pak. Akbar. Mana ya? Akbar. Bisa ya? Akbar gimana nih stop video host. Bu Rika boleh dibuka ininya Bu Rika minta tolong dibuka apa namanya supaya semuanya bisa nge-share screen soalnya saya di sini dijadiin CO host soalnya. Halo Bu Rika. Iya Pak, bentar Pak. Ya, semuanya bisa nge-share ya, nge-share screen ya, tolong dikondisikan. Laptop pemanasan screen. Tik di aku, tapi yang di evaluator. Mas Akbar tadi yang mau presentasi sambil dicek apakah sudah bisa atau belum nge-share-nya. Baik, Pak. Masih disable, Pak. Mungkin aduh gimana nih? Saya nggak biasa. Sebenarnya biasa jadi host biasanya. Gimana Bu Rika? Sudah bisakah? Oke, Akbar. Oke, silakan Akbar coba. Akbar, kayaknya udah bisa deh. Masih disable, Pak. Masih disable? Ya. Benar. Ya, ini udah make CO host kok. Silakan. Disable, Pak. Masih disable? Iya, Pak. Di share screen disable gitu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa kan? Udah saya jadi CO host kok. Ya, silakan. Rizky M dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akbar, suaranya kecil Mas Akbar, tolong deket ke ini ya, ke mikrofonnya ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pemrograman game atau mempresentasikan pemrograman game yang berjudul yaitu game Cartridge. Nah, kelompok kami di sini yang naratornya ada Muhammad Jafar Sodik, ada Akbar Fatailah, programmernya di sini ada Rizal Ismail, ada Muhammad Adam Nur Faizi, desainnya ada Gilang Rizky Muhammad, desainnya Muhammad Ridwan, dan sound systemnya itu adalah Muhammad Rizky. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang game Cartridge ini merupakan permainan yang bergenre edukasi atau pendidikan, yaitu game yang berupa pembelajaran kepada user yang penuh tantangan dan melatih kecepatan dalam daya tangan bagi pemainnya. Jadi, game Cartridge ini biasanya kita sebut dalam bahasa Indonesia-nya itu adalah menangkap sampah. Jadi, mengapa kita mengangkat game ini? Karena kita bertujuan untuk mengedukasikan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya menjadi lebih baik lagi.
terutama kepada anak kecil, agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke jalanan agar tidak tercemar. Terus selanjutnya ada genre. Genre di sini, genre game ini adalah edukasi, yaitu game yang berupa edukasi suatu karakter yang penuh dengan aksi dengan kecepatan tangan. Genre ini mengutamakan untuk memberikan edukasi pada anak-anak sejak dini agar memelihara lingkungan ekosistem alam dari pencemaran lingkungan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di latar belakang tersebut, jadi di bagian genre ini merupakan bagian edukasi kepada masyarakat, terutama bagi anak kecil untuk menjaga lingkungan sejak dini. Terus selanjutnya di sini ada aturan mainnya. Aturan mainnya di sini yang pertama, permainan ini dimainkan oleh satu orang user. Terus yang kedua, permainan menggunakan dengan 3 button atau 3 tombol, yaitu kanan, kiri, dan tombol tangkap. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan poin, user harus menangkap sampah dengan button tangkap dan jangan sampai melewatinya. Dan ketika kita melewati sampah tersebut, game tersebut akan mengurangi darahnya satu persatu. Dan di sini kita berikan 3 darah atau 3 nyawa. Terus yang keempat, di setiap levelnya, user akan menghadapi rintangan demi rintangan untuk mendapatkan poinnya dengan menangkap sampah tersebut. Terus yang kelima, objek sampah akan diberikan kecerdasan buatan kepada komputer pada setiap levelnya. Selanjutnya ada aturan selanjutnya. Yang keenam ada user akan diberikan kesempatan sebanyak 3 kali jika sampah terlewati. Maka user akan kalah dan akan muncul tampilan main lagi atau exit. Jadi misalnya kita sudah kalah 3 kali, itu akan muncul pop up. Nah, itu dia akan mau main lagi atau keluar dari game tersebut. Terus yang terakhir ada jika user sudah menyelesaikan misi di setiap levelnya, maka user akan menghadapi level selanjutnya atau naik level ke level 2. Karakter. Ya. Bagian ini. Hah? Mau lu bang? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jafar. Ya, terima kasih. Jadi karakter utama dalam permainan kami ini yaitu karakter yang bernama Budi, anak yang berusia sekitar 10 tahunan yang bertindak sebagai user untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak dalam menjaga lingkungan dengan menangkap sampah-sampah yang ada pada sungai yang sudah tercemar. Karena maraknya sungai di Indonesia ini sudah mulai tercemar, maka dari itu kami mengambil tema itu dari situ. Di sini baru ada 6 yang kami buat ini desainnya, yaitu menghadap ke depan, ke belakang, ke samping sambil berjalan, samping kiri sambil berjalan, dan menghadap ke kanan dan menghadap kanan sambil berjalan. Kami masih dalam proses untuk memperbaiki dan juga untuk menambah yang lainnya lagi. Next bar. Di sini ada sampah-sampah yang telah dibuat oleh saudara Gilang dan juga saudara Ridwan bersama bantuan sedikit dari saudara Rijal untuk membuat desain ini, yaitu ada sampah rokok, sampah botol, sampah kertas, sampah kantong kresek yang akan dijadikan sebagai musuh atau objek yang akan diambil dari si user tadi yang bernama Budi ini. Yaitu ada 4 ini. Mungkin nanti akan ada tambahan lagi yaitu berupa musuh. Tapi kami belum selesai dalam proses itu. Karena di sini mendesainnya secara sendiri. Alhamdulillah kami mendesain ini sendiri. Next bar. Next bar. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan kepada saudara Gilang untuk ininya, grafis dan lain-lainnya.
Ya, untuk pembuatan desain itu sendiri, yang dari karakter, sampah, dan lain-lain, seperti background, itu saya buat menggunakan CorelDRAW. Saya buat menggunakan CorelDRAW, yang tadinya seperti desain karakter, itu saya minta mentahannya dari saudara Ridwan. Ya, tadinya itu hanya karakter saja yang menghadap ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Lalu ada tambahan sedikit dari karakter itu, yaitu menggunakan jaring. Untuk pertamanya itu karakter diambil dari prepik yang lalu didesain ulang oleh saudara Ridwan menggunakan Adobe Illustrator. Namun saya di sini tidak menggunakan AI, tapi menggunakan CorelDRAW. Jadi desain yang sudah dibuat saya trace kembali, lalu saya desain kembali serapih mungkin, lalu menggunakan tool untuk membuat si jaring tersebut. Nah, jaring tersebut sudah dibuat, lalu ditempelkan ke karakter yang sudah ditrace dan dirapikan. Lalu untuk background-nya, saya buat dengan inspirasi saya sendiri, tidak mencontoh dari yang lain. Dan untuk gedung-gedungnya, saya buat menggunakan tool dari CorelDRAW tersebut. Saya buat se-2D mungkin supaya terlihat agak nyata. Lalu saya buat rumah dan buat si jembatan tersebut untuk si karakter tersebut untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sungai yang akan melewati batas dari jembatan tersebut untuk diambil oleh si karakter tersebut. Untuk desain yang lain seperti sampah itu dibantu oleh saudara Rijal, lalu dibuat kembali, ditrace kembali. Jadi sampahnya itu nggak hanya mencontoh dari prefix saja, tapi dibuat kembali. Mungkin selanjutnya untuk desain yang lain akan dijelaskan oleh saudara Ridwan. Ridwan. Saudara Ridwan tidak ada, jadi kita mulai di sampainya. Di gameplay ini ada 2 level, di mana level pertama di sini user hanya akan mengurai sampah dengan kecepatan tertentu. Bisa disebut atau disebut easy gitu, mudah gitu. Nah, di level kedua ini ada user akan mengalami kecepatan itu serta akan menghadapi musuh seperti buaya dan lain-lainnya. Nah, di level kedua ini di mana si ini akan diberikan tantangan seperti buaya dan lain sebagainya. Ketika buaya tersebut terkena jaring ataupun tertangkap oleh jaring, maka jalan akan mengurangi. Nah, ini ada gambarnya, di mana gambar di sini ada gambar yang di mana ada di jembatan, lalu sampah-sampah, ada sampah-sampah, dan di mana ini nanti akan mengalir menghadap kepada si karakter tersebut. Ketika sampah ini terlewat, maka sinyal akan sama ketika terkena tantangan tersebut. Next slide. Nah, di sini ada skor akan ditambahkan ketika pemain berhasil mengurangi sampah dengan baik. Ketika itu skor sesuai nilai sampah yang ditentukan. Sampah botol 15 poin, sampah plastik poin
sampah kertas 5 Untuk sound mungkin akan dijelaskan oleh Rizky. Ki. Rizky kemana? Rizky kerja. Ki, jelasin next one, Ki. Sistem skor. Jadi skor ini akan ditambahkan ketika pemain berhasil mengambil sampah dengan baik. Ketika itu terjadi, skor akan ditambahkan sesuai nilai sampah yang ditentukan. Jadi sampah botol itu 15 poin, sampah plastik 10 poin, sampah kertas 5 poin. Kalau setiap level berikutnya, target skor akan mencapai 10 poin dan sebagainya. Rizky, tolong jelasin untuk soundnya. Untuk dijelasin soundnya dari download yang itu yang menangkap sampah sama lobbynya dan sebagainya, udah gitu dong. Nah, untuk sound ini kita baru membuat tiga sound. Yang pertama di sini ada sound gagal, sound menang, dan sound background. Nah, sound gagal ini kita bisa lihat. Mendingan kamu sama aku juga. Ini adalah contoh sound gagal atau ketika kalah. Nah, ini adalah sound gagalnya. Nah, di sini yang selanjutnya ada sound menang. Nah, ini adalah game tersebut atau di setiap levelnya. Terus yang selanjutnya di sini ada musik backgroundnya. Ketika dia bermain, musik background ini akan berjalan. Nah, ini adalah sound background tersebut, sound game permainannya. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ini adalah sound bagian tangkapnya. Nah, itu adalah sound bagian tangkapnya. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang perlu saya tanyakan dan perlu saya konfirmasi. Itu apa namanya, konsepnya tingkat originalnya itu berapa persen? Konsepnya ya, saya nanya konsep dalam artian apa namanya, apakah memang terinspirasi dari apa namanya, game lainkah atau gimana? Silakan jawab. Kalau untuk konsepnya, alhamdulillah Pak. Saya mau ini jawab. Jadi emang tingkat originalnya ini dari imajinasi saya awalnya. Terus saya berunding kepada Akbar dan yang lainnya membuat game yang temanya seperti ini, dan mereka oke, setuju.
Jadi ini dari temanya ini emang pure dari kami sendiri, Pak. Oke, baik. Temanya memang sudah didiskusikan. Memang istilahnya itu tidak melihat dari apa ya namanya. Pernah misalkan main game karena di kelas malam itu ada apa namanya terinspirasi dari adanya main game gitu, sehingga terinspirasi untuk membuat apa namanya proyek konsep game ini di UAS-nya seperti itu. Kalau kalian enggak ya, jadi apa namanya ada ide lah, ya kan, ide lah gitu ya dari sampah. Oke, next. Kemudian untuk apa namanya untuk konfirmasi untuk aset untuk gambarnya atau picture-nya itu gimana tingkat originalitasnya? Untuk yang sekarang dari background semuanya itu pure sendiri, Pak. Pure sendiri 100%, itu, alhamdulillah. bentar, pure Kalau sendiri untuk itu dalam artian, download gambar orang lain terus di trace dengan apa dengan CorelDRAW atau gimana? Kalau untuk karakter dan lainnya ini sendiri, Pak. Mungkin bagian desain dari Gilang mengatakan dia cuma melihat imajinasi dari gambar lain, tapi dia tidak menjiplak, Pak. Desainernya mana? Gilang mana Gilang? Ya, jadi Pak. Gilang. Oke, Gilang ya. Oke, saya tanya Gilang deh. Gilang gimana Gilang? Apakah memang apa namanya kamu misalkan melihat sosok seseorang gitu dari samping, dari depan, dari belakang kayak gitu, terus kamu gambar atau gimana? Misalkan kamu download karakter orang lain terus di trace dengan menggunakan desain apa namanya program desain grafis sehingga hasilnya seperti yang ada apa gimana? Kalau untuk background, Pak, itu saya original buat sendiri dari inspirasi saya sama teman-teman juga dibantu. Kalau masalah karakter itu saya ngambil sampel yang udah dibuat oleh Ridwan, desainer satu lagi. Ridwan mana Ridwan? Ridwan ada Ridwan. Berhalangan hadir kayaknya, Pak. Oke, sok lanjut lagi Gilang. Nah, untuk desain yang udah dibuat sama Ridwan, karena saya tidak punya software AI-nya, jadi saya trace kembali di CorelDRAW, trace kembali yang PNG. Nah, setelah PNG-nya saya trace, saya rapikan kembali. Kan biasanya hasil trace itu gerenjol gitu, Pak. Jadi saya trace kembali, dirapikan kembali, lalu saya tambahkan jaring untuk menangkap si sampah-sampah tersebut. Nah, untuk karakternya yang diberi dari Ridwan itu hanya menghadap ke depan, ke belakang, ke samping, kiri, dan kanan. Itu aja, Pak. Lalu untuk yang bisa bergerak, setelah saya trace, saya gambar kembali pakai tool yang ada di CorelDRAW. Misalkan dari kakinya itu ketika menghadap ke kiri dan ke kanan itu lurus, Pak. Lalu saya bentuk lagi supaya seperti orang berjalan. Jadi ketika berjalan ke kiri ke kanan, kaki yang kanan pasti berada di hadap depan gitu dari garisnya. Ketika kaki kiri yang ada melangkah, berarti kaki kiri ke depan dan kaki kanan yang ada di depannya itu ke belakang. Jadi gitu aja sih, Pak. Kalau karakter saya ngambil dari desain dari Ridwan sendiri. Kalau masalah ngambil dari mana saya nggak tahu, mungkin itu dibuat oleh Ridwan sendiri karena Ridwannya juga nggak ada, Pak. Saya nanya ya terserah lah teknisnya mau di trace atau mau gimana gitu ya, maksud saya apa namanya yang penting itu adalah saya sampaikan itu adalah tingkat originalitasnya itu, jangan sampai nanti
karakternya itu misalkan download dari yang di internet gitu loh. Ya, yang saya nilai itu tingkat originalitasnya seperti itu. Nah, makanya saya perlu menanyakan gitu kan. Kalau kamu kan Gilang itu kan dia men-trace kan dari PNG kan. PNG itu kan produk sudah jadi, ya kan? Produk sudah jadi dari karakternya gitu kan. Kemudian di-trace supaya memang bisa digambar lagi dari depan, dari samping, dari belakang seperti itu. Nah, itu pertanyaan saya sebetulnya. Cuma sayang Ridwannya nggak apa sih namanya? Tidak masuk, jadi tidak bisa memberikan klarifikasi gitu. Kalau misalkan dia murni maksudnya itu buat gambar gitu, digambar kemudian gambar sama dia gitu misalkan manual gitu yang ada di apa istilahnya kepalanya dia dituangkan dalam bentuk kertas, kemudian di-scan, kemudian di-trace ya nggak masalah, itu masih kategorinya originalitas. Kekhawatiran saya itu adalah ngambil dari dari Google gitu ya, berupa gambar kemudian di-trace. Nah, itu gitu loh maksudnya yang jadi bukan lagi istilahnya itu originalnya jadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat saya pakai takutnya ada yang klaim gitu loh maksudnya. Ya ada yang klaim gitu loh maksudnya. Itu kan punya gue gitu. Apalagi misalkan game-game yang memang sudah di-upload pada Play Store kemudian di print screen, kemudian di-trace gitu. Itu yang kekhawatirannya. Ya jadi saya lebih menghargai dari sisi originalitasnya ya, meskipun kurang bagus atau kurang menarik, yang penting dari sisi original. Makanya tugasnya itu ya, tugas dari konsep game ini berkelompok ya, karena harus bersinergi ya antara yang jago desain, kemudian yang jago komposer, yang jago berimajinasi ya, itu dikumpulkan dalam satu wadah yang namanya kelompok game gitu. Dan Anda bisa lihat sendiri ketika UTS kan saya nggak suruh Anda buat apa-apa kan. Justru saya nagih mana konsep gamenya. Ya kan? Konsep gamenya mana. Sehingga nanti ketika konsep game sudah dibuat gitu kan. Nah, Anda tinggal implementasi gitu. Dan 6 bulan kok ya, waktunya 6 bulan saya rasa cukup lah. Ya apalagi keroyokan kan kerjaannya gitu. Jadi nanti ketika UAS itu justru saya akan menilai nih bagaimana tingkat originalnya seperti itu, tingkat ininya hal-hal yang lain gitu. Seperti tadi misalkan untuk jenis sampahnya ya, memang di sana mengandung edukasi gitu. Cuma nggak tahu apakah nanti genrenya gamenya itu adalah adventure, misalkan dia jalan gitu ya, ketemu sampah diambil kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian tim scoring kemudian untuk scoringnya saya lihat scoringnya juga antara sampah botol dan sampah plastik mungkin bisa dikategorikan lagi lah, misalkan sampah plastik itu terdiri dari botol kayak gitu ya, sampah botol plastik kayak gitu. Terus mungkin di sana nanti ada tempat sampah misalkan ya, dia ngambil sampahnya, tiba-tiba ada tempat sampah dimasukin, ini organik apa non organik gitu ya, kan di kehidupan nyata kan gitu ya, ada sampah organik dan organik. Ketika dia mendapatkan sampah misalkan ya, ini ide saya pengembangan dari ide punya kamu ini ya, misalkan sudah diambil tuh sampahnya, kemudian ada tempat sampah ibaratnya dimasukin tuh sampahnya gitu ya misalkan. Nah, di sana dia bener nggak masukinnya gitu loh, apakah sampahnya yang origami organik ya, organik dan non organik. Kalau non organik ya berarti misalkan dia nilainya besar gitu. Kalau non organik kan salah tuh masukinnya ya, itu berarti nilainya misalkan 5 misalkan ya, seperti itu. Sehingga di sana ada juga sifat mengedukasi ya, mengklasifikasi jenis-jenis sampah kan seperti itu ya, misalkan ya, tapi terserah kalian itu terserah kalian, itu hanya masukan dari saya silakan dipakai juga, dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Jadi intinya selain kata kamu tadi memberikan edukasi ya dia juga bisa mengklasterisasi atau mengklasifikasikan sampah-sampahnya. Kemudian tadi yang ada juga katanya ada musuh gitu ya. Nah, ya, musuhnya itu berupa apa? Ya, saya pengen tahu gitu dari sampah ini. Kan karena di sungai, Pak. Ini mah imajinasi aja, Pak. Pengennya sih buaya. Buaya. Waduh, serem amat.
Ya nggak masalah lah, mau buaya Iya. asal jangan laki buaya aja. Rijal Pak itu Pak. Ya. Ya, jadi silahkan ya, misalkan ular, bayawak gitu ya, seperti itu. Kemudian apa namanya buaya silahkan aja. Yang penting logis aja ya. Kalau di sungai oke lah ya, Ya. buaya gitu ya. Jangan sampai nanti dinosaurus ada di sungai gitu ya. Nanti ada Ultraman malah. Jadi nggak nyambung gitu kena ininya ya. Jadi harus di apa sih namanya disinkronkan. Sinkronisasi. Seperti kemudian apa namanya scoringnya juga silahkan Anda. Tadi saya lihat scoringnya tadi kan berdasarkan klasifikasi ya. Iya, klasifikasi Pak. Oke. Oke, kemudian untuk apa namanya untuk aset musiknya siapa yang bertugas sebagai komposer? Rizky Pak. Rizky mana Rizky? Rizky. Hadir Pak. Oke, Ya. Rizky, gimana? Itu ngambil dari mana Rizky? Ambil dari ini apa? Dari Google, tinggal download. Terus nyarinya hampir ini sih Pak, hampir susah gitu. Ya namanya juga tugas itu, nama tugas kuliah bukan tugas TK. Iya Pak. Jadi gini. Udah berjuang. Bukan masalahnya begini. Saya sudah sampaikan bahwasanya untuk pemrograman game, saya saat ini melihat dari sisi originalitas, ya. Boleh silahkan salah satunya itu adalah Anda ngambil dari internet silahkan. Cuma satu hal kok catatannya, itu free atau enggak. Ya, free atau enggak itu bisa dilihat nantinya. Ya, musik-musik misalkan di web gitu ya. Nah, di sana biasanya ada klaim bahwasanya apa namanya musik di sini itu adalah free atau misalkan open gitu. Seperti itu. Kalau misalkan kamu punya YouTube misalkan gitu ya. Nah, itu kalau misalkan apa namanya ada musik yang memang komersial itu bisa bisa ditegur itu. Itu nggak boleh. Iya, Pak. Ya, jadi makanya pastikan apa? Musiknya itu adalah apa namanya original. Ya, kalau di kelas malam itu ada tuh kelompoknya siapa ya? Indah kalau nggak salah. Dia tuh buat musiknya itu apa namanya itu dia buat sendiri gitu. Kompos sendiri, buat sendiri. Misalkan untuk apa namanya tembakan dia kasih suara spray kayak gitu. Kayak gitu gimana gitu. Ada suara apa namanya terab orang Sunda bilang mah kayak gitu. Kasmati teh gimana gitu. Anda silakan deh lihat videonya deh. Yang sengaja saya upload itu supaya kalian terinspirasi dari teman-teman yang lain gitu ya, karena memang apa namanya karena materinya sama ya, khususnya saya memang bukan jarang ya, malah nggak pernah ngajar kelas pagi ya, tapi dengan adanya record tadi itu materinya apa namanya kualitasnya akan sama gitu loh ya, tidak ada apa namanya yang dilebihin dan dikurangi ya karena di record seperti itu. Nanti sama hanya dengan yang saat ini saya record juga ya, supaya teman-teman yang malam pun terinspirasi dari ide-idenya kelas pagi seperti itu ya. Jadi lintas kelas lah nantinya hasil karyanya seperti itu ya. Nah, siapa tadi Rizky ya Rizky mangga silahkan, cuma saya butuh kepastian saja nanti apa namanya musik yang kamu ambil dari internet ya itu murni apa namanya free atau komersial. Kalau komersial mendingan bagus juga, mendingan kamu hilangin aja ya, pastikan itu free. Dan ketika nanti UAS harus tahu free dari mana, apa buktinya free ya. Kalau misalkan amannya sih makanya saya sampaikan kalau yang untuk musik itu silakan ngambil tapi dengan catatan free ya. Kalau misalkan apa namanya lebih aman memang buat sendiri seperti itu ya. Oke, itu untuk dari sisi apa namanya arrangement ya. Kemudian dari sisi programmernya siapa di sini? Halo? Ya, saya Pak. Rijal Pak. Rijal sama siapa? Ada dua saya lihat. Sama Adam. Ya, Adam. Adam berdua di situ? Iya, berdua. Oh, kamu lagi jadian bukan di situ? Kumpul kebo, Pak. Kumpul kebo. Ngadu anggar ya ntar ya. Oh gitu ya. Oh, oke. Gini, dari teman-teman apa khususnya apa sih namanya tadi yang sudah disampaikan ya. Kira-kira kamu bisa memfasilitasi nggak? Bisa Pak untuk beberapa
karena kita Jangan beberapa, ini masalahnya komprehensif semuanya. ya Pak, untuk semua desainnya kita emang satu ini berdiskusi di mana setiap membuat desain semua kok ada apa hadir. Jadi karena desain saya sebagai programmer pun melihat apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi di dalam yang tadinya entarnya gitu Pak. Untuk sekarang untuk upset yang sudah dibuat sekarang, alhamdulillah sudah menjadi dari apa yang saya sudah pikirkan nantinya untuk game kedepannya. Gitu aja sih Pak. Ya, intinya kalau program itu saat ini harus sudah mulai mencoba, ya, harus sudah mulai mencoba. Seperti misalkan kalau misalkan yang kamu itu kan terkait gini, ini terkait juga dengan aset ya, aset itu terkait juga dengan desain nantinya, desain siapa sih ya desainernya siapa gitu. Nah, yang saya lihat tadi di gameplay itu karakternya itu ke belakang, tampak belakang kayaknya ya. Benar nggak? Ya. Nah, kalau tampak ke belakang ya berarti itu gimana caranya? Ada apa sih namanya? Ke kiri dan ke kanan kan? Itunya. Apa Iya, sih ada belakangnya enggak? Nah, iya. Makanya saya bingung kok ada yang tampak sebelah kirinya gitu loh. Kan kamu kan bukan adventure. Masih dalam proses pembahasan, ada beberapa nanti yang akan dikurangi atau yang akan ada diubahkan gitu, ada yang dirubah. Apa memang gameplaynya nanti ada di sungai, kemudian ada juga misalkan di mana gitu, misalkan di istilahnya itu di kota gitu kan, di kota berarti kan dia ngambil dari samping kayak gitu. Untuk yang kita rasakan, yang kita pikirkan itu hanya di jembatan saja. Jadi itu berapa yang di jembatan saja? Kanan. Hah? Hanya bisa ke kiri dan ke kanan saja Pak. Dari belakang kan? Iya, dari belakang. Dari belakang gitu ya, maksudnya. Ya. Kalau ada sampah ngelewat gitu, ambil gitu. Ya. Itu kira-kira ada kotorannya nggak di sungai itu? Mungkin sedikit akhirnya yang kotor gitu Pak. Iya, paham kan maksud saya kotoran itu? Ya, paham, usah saya sebutin warnanya lah. Ya. Paham ya? Ya kira-kira nanti di konsepnya ada nggak? Apa? Itu yang kotoran tadi jangan-jangan kesaring nanti disangka sampah. Enggak Pak. Enggak Pak kalau itu. Mungkin hanya airnya saja yang kotor kurang ini gitu. Karena air sungai di Bogor kan memang di kota-kota kan agak ini ada apa ya? Kesukaan gitu Pak. Gitu. Jadi level pertama itu di di jembatan ya, bawahnya sungai kan. Nah, level kedua itu di mana? Di level kedua mungkin hanya perbedaan background saja Pak. Jadi misalkan tetap di sungai, kan backgroundnya kan yang pertama itu misalkan di hutan, kedua ada di kota-kota gitu Pak. Yang hanya perbedaan background. Oh gitu, hanya beda backgroundnya saja ya. Sama kecepatan dari si sampah Pak. Kecepatan sampahnya. Iya. Oh gitu. Oke. Ya intinya konsep game ini harus sudah terpikirkan ya sama kamu bagaimana implementasinya sesuai dengan arahan yang namanya narator tadi ya, disinkronisasi dengan desain yang ada seperti itu. Ya kalau misalkan menurut kamu wah ini desainnya ada yang kurang nih ketika belok ke kiri ya silahkan itu ngomong kamu ke desainernya. Terus kalau misalkan wah ini kayaknya suaranya nih harus ada nih ketika ngambil misalkan yang kesarinya kotoran gitu ya. Apa kayak gitu. Bluk-bluk misalkan seperti itu. Minta ke apa sih namanya? Ke komposernya. Ya. Jadi memang harus semuanya bersinergi gitu loh ya. Jadi nggak ada di kelompoknya itu yang lebih hebat nggak ada. Ya semuanya bersinergi. Ya, seperti itu. Oke ya itu yang bisa saya berikan masukan ya dari game apa nih Catch Trash apa tadi ya Catch Trash ya kalau nggak salah ya
Seperti itu. Coba nanti di apa ya? Nama gamenya lebih enak lagi ya, lebih enak lagi ya. Kira-kira apalah gitu ya, yang bisa dikaitkan gitu. Kalau yang malam itu dia ada ini, ada apa namanya tentang virus gitu ya, terkait dengan adanya pandemik sekarang gitu. Dia membuat apa namanya game tentang itu. Selain itu juga memperkenalkan protokol kesehatan kayak gitu ya. Pokoknya Anda lihat aja nanti rekamannya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya Ya, Pak. kelompok 2, mangga silakan. Ini cara mindahin buat ini Ini gue udah suarain. Mana punya lu sini? Oh ya, Bisa. Ya, meeting. Kok meeting sih? Berisik apa? nah malah arisan ya mama nih. Mana sih namanya? Tadi banyak biasanya Mas. Tulisan? Ya, ini cara buat ini gimana ya? Ya silakan kelompok 2.